mulai. Selamat siang Ibu. Siang Pak Guru. Apa kabarnya hari ini? Baik. Saat ini kita akan mengadakan praobservasi, di mana dalam praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Boleh? Boleh. Saya tanya sedikit. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya. Saya sedang saya guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sangat Timur, dan rekan sejawat saya ini bagaimana Ibu? Aku Nisa Sukarlan, guru IPA. Jadi kami satu rombongan. Nah, sebelum kita masuk di observasi, mungkin ada hal-hal yang sebentar saya akan tanyakan terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ibu akan lakukan pembelajaran ini di kelas berapa? Di kelas 7. Kelas 7. Itu materi tentang apa? Materi tentang perubahan wujud benda. Perubahan itu. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di pembelajaran tersebut. Di sini tujuannya ada 3 dulu. Yang pertama itu melalui kegiatan literasi atau mengamati video yang ditayangkan. Di sini peserta didik mampu menganalisis konsep tentang perubahan wujud benda atau wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua juga melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu membandingkan berbagai jenis wujud zat benda atau wujud zat benda, wujud zat. Terus yang ketiga itu melalui literasi dan diskusi, peserta didik mampu merancang sebuah proyek tentang perubahan wujud benda atau zat. Jadi ada 3. Ada 3 tujuan pembelajaran ya. Ya, Untuk mencapai ketiga tujuan pembelajaran ini, apa yang Ibu ingin lakukan? saya di sini melakukan pendekatan, yaitu pendekatan diferensiasi. Di sini ada 3 dari pembelajaran diferensiasi. Yang pertama itu diferensiasi konten. Di sini saya menyajikan sebuah PowerPoint. Iya, PPT. Itu untuk gaya belajar siswa yang visual. Ya. Yang kedua ada diferensiasi proses. Proses. Di sini saya memberikan sebuah link di mana mereka mencoba untuk menciptakan sebuah lagu tentang perubahan wujud benda. Ya. Yang ketiga di sini saya memberikan pendekatan diferensiasi produk, di mana mereka melakukan sebuah praktikum atau eksperimen mengenai perubahan wujud benda. Jadi di sini ada pendekatan yang digunakan atau pembelajaran dengan diferensiasi yang digunakan. Ini baik konten, proses maupun produk yang dapat membantu Ibu untuk menjawab atau mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu mencapai. Okay. Nah, itu area pengembangan yang Ibu hendak capai. Area pengembangan itu begitu. Bagaimana Ibu
mengembangkan sesuatu untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya, kira-kira strategi yang Ibu siapkan itu seperti apa? Strategi ya untuk meningkatkan peserta didik yaitu dengan menggunakan pendekatan diferensiasi. Tadi ya. Ya, Berarti pengembangan yang ingin dicapai tadi itu berarti menggunakan pendekatan atau pembelajaran diferensiasi. dalam mempersiapkan semua itu. Adakah Ibu libatkan orang lain seperti itu? Ya, yang saya libatkan ya Atau guru-guru satu rumpun lah untuk saling berkolaborasi. Bagaimana saya menggunakan pendekatan ini. Contohnya ada yang saya tidak tahu, saya bisa menanyakan teman serumpun saya bagaimana ketika menggunakan pendekatan diferensiasi yang visual, yang konten, yang kinestetik, yang saya terapkan di kelas. Jadi ada libatkan juga kolaborasi di ya, dalam kolaborasi. Untuk tadi produk praktikumnya itu apakah Ibu mempersiapkannya sendiri atau anak-anak itu diminta untuk membawa bahan-bahan? Ya, di sini ada yang saya siapkan dan ada yang saya minta anak-anak bawa. Bahan-bahannya juga sederhana. Tidak yang biasa dilihat di lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar. Jadi ada pembelajaran yang kontekstual juga. Kontekstual. Ya. Mungkin dari observasi kita sampai di sini ya, Ibu. Bagaimana tadi Ibu sudah menjawab tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, terus area pengembangan yang Ibu akan kembangkan di situ apa, terus strategi yang disiapkan itu apa. Jadi lebih ke bagaimana targetnya itu bagaimana memotivasi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik ya. Ini nanti kapan Ibu akan presentasi? Hari Kamis. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sampai jumpa di kelasnya. Oke, siap Pak Guru. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Siap. Selamat. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, ceria, semangat, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa. Ketua kelas maju ke depan. Teman-teman, Ibu Guru, mari kita menghadapkan dan doa kita doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena telah menjawab. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah ada yang sudah masuk hari ini? Ada semua. Bagus. Ada semua ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk melakukan sebuah teknik stop. Di mana teknik stop ini terdiri dari 4 suku huruf. Ibu akan pandu kalian untuk melakukan 4 teknik stop. Yang pertama ada stop. Silakan kalian berhenti sejenak. Tidak ada lagi yang pegang rambut, tidak ada lagi yang pegang buku. Kalian rileks, cara duduknya kalian buat senyaman mungkin. Oke? Tidak ada lagi yang pegang buku segala macam, tidak ada lagi yang beraktivitas. Ya, yang kedua adalah take air breath. Silakan kalian mengambil nafas melalui hidung secara pelan-pelan.
Kemudian kalian lepaskan secara pelan-pelan melalui mulut. Berikut ada observe, yang dimana silakan ibu minta kalian untuk menutup mata kalian. Menutup mata kalian. Silakan kalian amati diri kalian. Apakah perasaan kalian hari ini? Apakah kalian bisa bagaimana sensasi pada tubuh kalian hari ini? Apakah kalian sudah bisa menahan emosi kalian, kesal kalian hari ini? Oke, sekarang buka matanya. Dari ketiga teknik itu kita sudah lalui. Yang terakhir adalah kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Biar lebih rileks kalian goyang sini, kalian punya tangan, kalian punya kepala, biar lebih rileks. Bagaimana? Ketika sudah lalui 4 teknik stop ini, rileks? Yes. Ibu akan tawarkan. Ada 4 yang ibu tawarkan tentang kesepakatan kelas. Yang pertama ada penggunaan handphone. Kalian boleh menggunakan handphone ketika ibu menyuruh. Kalau ada tugas atau ibu ada kirim link begitu, ibu suruh kalian silakan gunakan handphone. Tetapi kalau ibu tidak menyuruh kalian menggunakan handphone, jangan menggunakan handphone. Yang berikut, izin keluar kelas. Boleh kalian keluar kelas, tetapi harus izin dulu. Jangan seperti tidak ada guru di depan. Kalian asal langsung keluar. Oke? Yang berikut, jika kalian ada kesulitan, mintalah bantuan pada teman. Saling tolong menolong. Yang berikut, dilarang makan dan minum di dalam kelas. Oke. Jadi itu ada 4 kesempatan kelas yang ibu tawarkan kepada kalian. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Kita masuk di pertanyaan pemantik. Ibu mau kasih briefing dulu sama kalian. Oke? Siap? Siap. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Oke, boleh 1 kali. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Oke, sama semangat ya. Tidak ada lagi yang mengantuk. Tidak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan pemantik atau marilah merefleksi sejenak. Kalian pernah melihat es? Pernah. Makan es? Pernah. Oke, bagaimana cara membuat es? Awalnya es itu dia merupakan apa? Zat apa? Cair. Zat cair. Setelah es ini disimpan di dalam freezer, dia mengalami sebuah perubahan. Dia menjadi apa? Zat padat. Oke, zat padat. Selain itu, apakah kalian pernah menjual es? Pernah. Pernah menjual es? Pernah. Apakah kalian dapat keuntungan dari es? Dapat. Itu adalah salah satu contoh kalian sudah melakukan kewirausahaan meskipun sederhana. Kalian sudah bisa menjual es. Kalian sudah bisa mendapatkan keuntungan. Itu adalah merupakan sebuah kewirausahaan yang kecil. Meskipun kita bilang cuma sederhana saja. Biasa kita orang tahu tuh kewirausahaan itu yang jual yang besar-besar, toko yang besar. Tetapi kalian hanya jual es, itu merupakan kewirausahaan. Kenapa tuh es itu dia keras? Siapa bisa jawab? Beliau? Karena dia termasuk zat padat. Oke, karena dia termasuk benda padat atau zat padat. Oke, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, Keisha, coba baca tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan literasi dan mengamati video peserta didik mampu menganalisis konsep perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Elia,
Tujuan yang kedua, Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu membandingkan berbagai jenis perubahan wujud zat dengan tepat. oke, Priscilia. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu merancang proyek perubahan wujud zat dengan baik. Oke, jadi di sini kita ada 3 tujuan dalam proses pembelajaran hari ini. Di sini juga Ibu akan menyampaikan ada 3 penilaian atau asesmen. Yang pertama ada penilaian sikap, di mana sikap kalian selama proses pembelajaran. Oke. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Selama ada proses pengetahuan, yaitu penilaian kalian selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Keterampilan kalian dalam diskusi, dalam bereksperimen, dalam berkelompok, menghasilkan sebuah hasil dalam pekerjaan kelompok. Oke. Yang berikut ada profil Pancasila. Kita menggunakan 3 dimensi dalam profil Pancasila. Yang pertama ada namanya bergotong royong, di mana di sini kalian bergotong royong bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nanti Ibu akan bagikan kalian LKPD. Silakan kalian bekerja sama bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Yang kedua, bernalar kritis, mengeluarkan ide atau gagasan yang ada pada kalian. Yang berikut ada kreatifnya kalian. Ya. Terus ini Ibu akan tayangkan sebuah video di mana kalian perhatikan baik-baik ini video yang Ibu tayangkan. Ya. Jika ada yang kalian kurang paham atau ada yang kejanggalan atau apa, silakan angkat tangan, tanyakan kepada tim. Halo, ketemu lagi dengan teman-teman sendiri. Perhatikan di depan. Ya, kali ini kita akan melakukan eksperimen membuat es krim Dendo ya guys. Yang kemarin tadi. Halo. Oke, Ibu sudah nonton videonya? Sudah terdengar jelas ya? Sudah. Awal sebelum dia menjadi es krim, dengkonya merupakan zat apa? Cair. Cair. Kemudian ketika diisi es batu tunggu berapa menit, susu dengko itu mengalami apa? Perubahan. Dari cair menjadi apa? Padat. Coba Ibu tayangkan videonya. Apakah ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Oke, Olvi. Oke. Olvi bilang, apakah banyaknya es batu dapat mempengaruhi cepatnya dia mengalami perubahan? Ya. Kalau kita menggunakan es batu lebih banyak, maka es krim itu yang kita buat dia lebih cepat dia mengalami perubahan. Ya. Kalau kita contohnya tadi cuma pakai 2 es batu. Kalau kita pakai melebihi dari 2 es batu, maka kita tidak butuh waktu yang lama, tidak butuh 10 sampai 15 menit. Bisa kurang dari 10 sampai 15 menit. Semua tergantung dari suhu. Jadi materi yang kita akan pelajari hari ini tentang zat, wujud zat, dan perubahan benda. Oke, apa itu perubahan wujud benda? Vino. Perubahan wujud benda adalah suatu peristiwa perubahan benda menjadi berbeda wujud dengan yang sebelumnya, baik dari segi ukuran, bentuk maupun aroma. Oke, tahukah kamu kondisi tertentu pada suatu benda padat, benda cair, dan benda gas? Oke, benda padat, cair, dan gas bisa mengalami perubahan wujud karena benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, yang dipengaruhi oleh kelembaban, yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya, Ibu kasih contoh. Es, ketika kita ambil es dari freezer, coba kita simpan di bawah matahari, dia mengalami apa? Mencair. Jadi dia mengalami kondisi, yaitu
yang dipengaruhi oleh suhu. Oke, ada 3 wujud benda. Yang pertama ada benda padat. Ibu kasih contoh, kalau benda padat kita lihat di sekeliling kita. Meja, ini termasuk benda apa? Padat. Benda apa? Padat. Jadi ada 3 wujud benda ya. Ada padat, cair, dan gas. Terus air. Ini adalah merupakan benda cair. Balon. Oh, coba kita lepas di udara. Kenapa dia bisa terbang? Karena di dalamnya memiliki gas. Sebelum kita lanjut pada karakteristik benda padat, Ibu minta kalian melakukan ice breathing. Oke? Tepuk semangat. Ding ding, dang dang, dung dung, se, aha aha semangat. Masih semangat? Mari. Tadi ada 3 wujud benda, padat, cair, dan gas. Sekarang karakteristik benda padat. Yang pertama, dapat diubah dengan perlakuan, yaitu diberikan tekanan atau digunting, dilipat, disobek, dan sebagainya. Karakteristik yang kedua, dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk. Kenapa dikatakan benda padat? Karena zat padat memiliki partikel yang begitu rapat. Jadi ketika partikelnya mau bergerak, dia tidak bisa bergerak bebas. Jadi kekuatan tarikannya sangat kuat. Terus ada karakteristik dari benda cair. Ini pertama, bentuknya dapat berubah sesuai bentuk atau tempatnya atau wadah. Coba air kita tuangkan di mangkok, pasti dia punya bentuk ukuran itu wadah. Ya. Terus yang kedua, merambat melalui celah-celah, volume tetap dan menempati ruang. Yang ketiga, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih biasa kita lihat air terjun. Oke, kenapa dikatakan partikel cair? Karena dia memiliki partikel yang tidak terlalu rapat, ada celah. Tadi Ibu sudah bilang, dia merambat melalui celah karena dia tidak mepet atau rapat seperti zat padat. Ya, dia bisa bergerak bebas, tetapi tidak sebebas pada gas padat. Ya, yang berikut ada karakteristik benda gas. Yaitu dapat dirasakan tetapi tidak bisa dipegang. Apakah gas kalian bisa pegang? Tidak. Yang kedua, jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya. Volume dan tentunya berubah-ubah, menekan ke segala arah. Gas padat memiliki partikel yang tidak teratur. Dan dia sangat bebas untuk bergerak. Jadi kalian bisa lihat perbedaan antara karakteristik dari zat padat dan cair dan gas. Setelah itu kita akan belajar tentang macam-macam perubahan wujud benda. Ada 6 wujud benda. Mencair adalah proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Yang berikut ada membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Yang berikut ada namanya menguap. Yang berikut ada mengembun. Mengembun adalah suatu proses perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Terus ada namanya menyubli. Menyubli adalah suatu proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contoh yang berikut ada namanya mengkristal, yaitu proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Tepuk fokus.
melihat, mendengar, mengingat, fokus. Pembagian kelompok ada tiga. Ada yang kelompok visual, ada kelompok visual 1, visual 2, kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah? Oke. Yang kelompok visual 1 angkat tangan. Oke. Yang kelompok visual 2 angkat tangan. Oke. Yang auditor angkat tangan. Oke. Terus yang kinestetik angkat tangan. Oke. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Yang dimana di sini ada LKPD visual. Di sini ada 2 kelompok yang gaya belajarnya visual. Ya. Yang berikut ini LKPD untuk image auditori. Silakan kalau ada yang kritis silakan kembali Ibu. Silakan bagi teman-teman. Aku akan jelaskan cara mengerjakan LKPD. Yang pertama kelompok visual, gaya belajar visual. Yang dimana sini kalian diminta untuk membuat peta konsep. Ketika kalian sudah membuat peta konsep, silakan kalian, di sini ada gambar buaya, ada gambar yang ini di depan sama yang di belakang. Ya, setelah kalian membuat peta konsep, silakan kalian gunting ini, ya, mana yang merupakan zat cair atau yang mengalami perubahan, zat cair ke padat, sama juga begitu. Zat ke padat, mana yang mengalami perubahan, kalian silakan gunting. Setelah kalian gunting, tempel, kalian silakan jelaskan pengertian dari mencair itu apa. Sudah jelas? Sudah. Kalau yang auditori, itu Ibu sudah kirim linknya. Ibu sudah kirim link di teman kalian. Silakan kalian amati, nonton tayangan link itu, video itu. Terus setelah kalian nonton, silakan kalian buat lagu dari materi atau video yang Ibu sudah kirimkan. Oke? Sudah? Sudah. Dan kinestetik. Di situ silakan kalian bereksperimen untuk praktek, melakukan sebuah percobaan. Di situ ada langkah-langkah ya. Silakan kalian kerjakan langkah-langkah sesuai langkah-langkah. Sebelum kalian kerjakan, silakan kalian jawab dulu pertanyaan. Ya. Setelah itu baru kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Jika ada yang belum paham tentang langkah-langkah cara kerja LKPD, silakan angkat tangan dan tanyakan kepada Ibu ya. Silakan tulis pengertian ya. Silakan kalian nonton itu link yang sudah diberikan. Terus silakan kalian buat lagu dari materi yang sudah kalian tonton. Jangan lupa setelah kalian tempel, jangan lupa untuk pengertiannya apa ya. Nanti kalian buka buku cetak kalian, ya, karena materi zat, wujud zat dan perubahan wujud benda. Satu, sudah? Sudah. Auditori, sudah? Sudah, Bu. Kelompok visual sudah? Mana? Sudah? Oke, cepat. Yang kinestetik, gimana? Sudah? Sudah, Bu. Yang lain sudah? Sudah. Sudah. Kita akan melakukan presentasi kelompok. Nanti Ibu akan kasih SBK, kasih clue. Jika Ibu bilang, kalau Ibu sebut angka genap, kalian harus mengangkat tangan ke kanan. Jika Ibu menyebut angka ganjil, maka kalian harus mengangkat tangan di kiri. Jika salah satu teman kelompok
depan. Yang kalian akan presentasikan pertama kalian dengarkan dulu teman-teman kalian. Terus kalian silakan jelaskan hasil kerjanya kalian. Ya, hasil kerjanya kalian. Terus jika ada yang mau bertanya, nanti ada sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke? Oke? Oke. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke. 23. Kelompok auditori silakan maju ke depan. Kelompok yang lain silakan duduk kembali. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Wati. Nama saya Tiara. Nama saya Alianti. Nama saya Ayu. Nama saya Delia. Nama saya Kesha. Nama saya Yusuf. Jadi bentuk dari presentasi kami ini adalah sebuah lagu. Jadi kami akan menyanyikan lagu ini. 1, 2, 3. Tiga sifatnya benda, padat, cair, juga gas. Dari padat ke cair dinamakan mencair. Dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair jadi gas dinamakan menguap. Itulah wujud benda, semua ada 6. Ayo mari kita hafalkan. Oke, itu hasil kerja kelompok dari auditori. Mari kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagaimana lagunya? Bagus? Bagus. Berarti mereka sudah bisa menciptakan sebuah lagu dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, mari kita tepuk tangan dulu. 8. Lambat. Visual 1 silakan maju ke depan. Karena lambat mengangkat tangan. Oke. Untuk mulai silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Karen. Angel. Saya Glenn. Nama saya Lista. Saya Tino. Jadi kami di sini telah mengerjakan tugas tentang perubahan wujud. Jadi di sini menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Terus ada mengembus. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Beku. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Cair. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kita peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Yang terakhir ada menyusun. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Oke. Kalau kalian mau bertanya, oke. Kamila. Dari ketiga wujud gas, manakah yang melepaskan kalor dan menurunkan kalor? Oke, silakan kelompok untuk menjawab. Jadi semua wujud zat, padat, cair, dan gas, ada yang memerlukan dan ada yang melepaskan kalor. Seperti dari padat ke cair itu memerlukan kalor, dan dari cair ke padat itu melepaskan kalor, dan dari gas ke cair itu melepaskan kalor. Mari kita bertepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mari kita tepuk tangan untuk kita. 7. Kelompok kinestetik silakan maju ke depan. Untuk kelompok lain silakan duduk. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Alfi. Nama saya Sasila. Nama saya Ide. Nama saya Ayu. Nama saya Lemon. Nama saya Aisyah. Jadi pada tahap pertama itu orientasi. Berdasarkan pengamatan kami, bagaimana kita dapat kita di atas. Jadi, nomor 1
tapi bagaimana pendapat? Tahap 2, rumusan masalah. Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dibuatlah rumusan masalah dengan membandingkan ketika satu. Tahap 3 yaitu adalah hipotesis. Jika digambarkan kerapatan vertikalnya, maka vertikal titik-titik lebih tinggi. 4. Melakukan berdebat atau mengumpulkan data. Hal depan 1. Tanda makan 2. Kosong kecil 3. Backup. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan. Kesimpulannya, oke. Di sini, di mana kalian sudah membuat peta konsep, ada yang buat lagu, ada yang membuat praktikum. Jadi, sebuah benda dia akan mengalami namanya perubahan, yang dimana karena adanya tekanan atau suhu. Ini ibu akan bagikan kuesioner. Ya, silakan kalian isi kuesioner ini. Sebentar baru ibu minta kalian untuk mengumpulkan di depan. Silakan. Sebentar ibu suruh kalian mengumpulkan itu LKPD sama evaluasi ya. Sekarang kita refleksi. Sekarang kita lihat evaluasi dari pembelajaran yang sudah ibu sudah berikan tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jasa bisa jawab? Apa? Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, sesuatu yang memiliki massa atau ruang. Yang berikut, apa saja 6 perubahan jejak? Oke, apa? Mencair, membeku, menduding, mengkristal, mengembung, meluap. Jadi, di sini kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita akhiri ini, ingat mari kita akan pelajari materi berikutnya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini, ibu minta salah satu untuk berdoa. Ermelinda untuk maju ke depan, pimpin doa. Ayo cepat. Sebelum kita berdoa, ibu minta kalian kumpulkan LKPD sama sekarang kita ambil posisi untuk berdoa pulang. Oke, Ermelinda. Ibu berdoa teman-teman, mari kita menghadap dalam doa kita berdoa. Menerangkan amin. Amin. Silakan duduk. Satu orang beri siap. Siap. Hormat. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang Ibu sudah berikan, waktu yang Ibu sudah luangkan untuk selama pasca observasi sampai selama pra observasi, observasi sampai pasca observasi saat ini kita akan melakukan refleksi terkait dengan hasil observasi yang Ibu sudah lakukan yang kita lakukan pada tanggal 5 November yang lalu ya. Jadi sesuai dengan lembar catatan pra observasi yang lalu, mulai dari tujuan, area pengembangan yang ditindaklanjuti, terus strategi yang Ibu sudah siapkan. Pada saat observasi itu ada beberapa bagian yang saya lihat itu sudah dilakukan dengan baik ya Ibu. Ya, di pasca observasi ini saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu ketika dilakukan observasi atau dilakukan pasca observasi atau selama tahap ini yang kita lakukan dengan berbasis coaching. Mungkin
bagaimana perasaan Ibu? Oke. Refleksi dari Ibu. Perasaan saya selama pra-observasi dengan observasi yang dilakukan oleh Pak Guru, saya merasa senang karena apa? Karena kita di sini bisa saling berbagi. Apa yang saya terapkan di kelas, strategi atau pendekatan apa yang saya terapkan di kelas, saya bisa berbagi di Pak Guru. Hal sebaliknya juga seperti itu. Contohnya apa yang saya tidak tahu, saya bisa berkolaborasi dengan Pak Guru, sebaliknya juga seperti itu. Intinya saya senang ketika melakukan pasca maupun observasi dengan Pak Guru. Jadi yang jadi garis bawah di sini bahwa pra-observasi, observasi dan pasca observasi ini kita lakukan dengan metode coaching. Jadi Ibu itu sebagai coach, saya sebagai coach, di mana saya melakukan observasi yang Ibu sudah buat di kelas dan seterusnya. Nah, dari catatan-catatan ini juga, mulai dari pembelajaran itu ada tujuan-tujuan pembelajaran yang Ibu sudah siapkan untuk pembelajaran. Kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran yang Ibu buat. Yang di sini yang saya catat itu mulai dari keaktifan peserta didik, terus kreativitas, motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Nah, dari proses observasi itu kira-kira adakah kelemahan yang Ibu lihat selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dari kelemahan dari strategi yang Ibu terapkan seperti itu, atau tidak, dan adakah area pengembangan yang tidak tercapai dari hasil atau dari dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Oke, kalau mau lihat kelemahan dari strategi yang saya lakukan di kelas, kelemahannya ini adalah di sini siswa memang sudah mulai aktif, tapi masih masih malu untuk menyampaikan pendapat mereka tentang materi yang disampaikan, atau mau kalau ada teman yang presentasi, ketika saya minta kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau pendapat hasil dari teman mereka presentasi, mereka masih ragu untuk menyampaikan itu. Kalau untuk masalah soal aktif dalam kegiatan, mereka aktif, hanya itu saja, masih ragu dan malu untuk menyampaikan suatu pendapat. Kemudian yang saya ingin tanyakan, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu pasti ada sesuatu yang Ibu buat untuk mengatasi, untuk menanggulangi itu kelemahan-kelemahan. Jadi di situ apa yang Ibu sudah buat untuk bisa mengatasi rasa malu, terus rasa enggan untuk mengemukakan pendapat mereka itu? Oke, di sini saya kasih tahu mereka untuk percaya diri. Apapun yang mereka berikan pendapat, jangan malu, harus tetap percaya diri dan minta saling bekerja sama dengan teman kelompok maupun teman sebangku. Tidak perlu memberikan pendapat, tidak perlu kata-kata yang takut untuk
tidak diterima oleh teman kelompok, tidak perlu. Saya bilang percaya diri, apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian berikan itu pendapat, itu sudah yang terbaik untuk kalian. Jadi tidak perlu malu untuk menyampaikan sebuah pendapat. Memang pada saat melakukan observasi itu ada beberapa hal yang saya catat di sini sebagai catatan yang baik yang Ibu sudah terapkan. Yang pertama itu teknik stop sebagai pembelajaran sosial emosional yang Ibu lakukan. Terus ada budaya positif yang Ibu terapkan juga di situ terkait dengan kesepakatan kelas yang Ibu sudah lakukan. Kemudian ada beberapa pembelajaran diferensiasi yang Ibu terapkan, baik konten, proses maupun produk yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas. Ibu membuat PowerPoint, lewat video Ibu menjelaskan sebuah materi-materi yang Ibu sudah terus akan jelaskan atau akan sampaikan. Terus ada juga di sini yang menarik bahwa Ibu membuat link bagaimana peserta didik yang punya gaya belajar audio itu bisa membuat lagu. Ya, di situ sangat menarik. Dan menurut saya itu salah satu bentuk atau cara Ibu untuk bagaimana meningkatkan kreativitas peserta didik, terus memotivasi mereka melalui proses pembelajaran lewat gaya belajar yang mereka punya. Di sini saya juga ada catat bahwa ada evaluasi langsung yang Ibu berikan, seperti evaluasi yang Ibu berikan ini memberi soal dalam bentuk PowerPoint, terus nanti meminta siapa yang menjawab. Itu secara langsung. Nah, kemudian yang saya ingin tahu, apa rencana tindak lanjut dari hal-hal baik yang Ibu sudah lakukan tadi itu? Apakah ada pengembangan lagi, ada peninjauan kembali, ada evaluasi kembali dari Ibu untuk bisa mungkin menambahkan games kah atau apa di situ? Coba apakah ada rencana-rencana yang tindak lanjut yang Ibu mau buat? Oke. Dari kemarin yang saya sudah lakukan observasi, tindak lanjut atau rencana yang saya mau lakukan nanti, saya ingin membuat kuis. Ya, kuis itu tentang materi yang sudah saya sampaikan. Saya yakin ketika saya memberikan kuis, pasti anak-anak ini tidak akan merasa bosan. Karena sebelum sehari-hari juga saya sudah melakukan. Di mana dalam misalnya itu kira-kira pakai aplikasi itu Wordwall itu. Nah, saya pakai kuis itu. Di mana saya lihat itu ketika saya melakukan itu, mereka sangat antusias. Selain waktu observasi itu saya melakukan pakai pendekatan diferensiasi, mereka sudah antusias. Dan juga nanti itu ke depannya saya juga mau melakukan itu juga, kuis itu tuh. Game menggunakan materi. Jadi rencana tindak lanjut itu lebih ke bagaimana pengembangan ya Ibu ya? Pengembangan mungkin ada metode atau item-item lain yang digunakan untuk menunjang keaktifan, membuat peserta didik menarik minat peserta didik untuk belajar gitu ya, dengan kuis dan seterusnya. Selain Wordwall itu ada juga yang bisa Ibu gunakan kayak kuisis, Kahoot dan seterusnya itu. Selain itu juga belum, tapi saya baru menggunakan secara manual. Ya, game secara manual. Tanpa ada aplikasi segala macam. Saya buat sendiri game gitu di dalam kelas.
di mana mereka sini nanti saya melakukan sebuah kelompok. Nanti mereka akan saya akan membuat sebuah apa? Ini baru tindak lanjut yang saya pikirkan. Game. Nanti mereka akan intinya materi yang sudah saya sampaikan nanti saya buat dalam game, tapi tidak menggunakan aplikasi. Jadi secara manual gitu. Jadi ini lebih ke bagaimana ibu bisa mengatasi apa yang ibu harapkan dari pembuatan game atau apa yang masalah dari peserta didik yang mana yang ibu bisa atasi lewat mengurangi mereka punya rasa bosan. Pertama, kalau kita mau lihat sehari-hari ini anak-anak ini kalau kita hanya menyampaikan materi tanpa ada game selain ice breaking, pasti mereka akan bosan. Dengan adanya game, pasti mereka lebih semangat, lebih antusias. Itu. Mungkin pasca observasi kita demikian hanya sampai di sini. Saya harap kolaborasi kita ini tetap berlanjut. Mungkin kita bisa berkolaborasi dalam pembuatan strategi pembelajaran berikutnya atau pemecahan masalah yang terkait peserta didik dalam kelas, bahkan terkait dengan teori-teori atau materi-materi pembelajaran yang mungkin kita akan bisa kembangkan nanti ke depan. Mungkin demikian, terima kasih.